Jadi, jadi saya kira tidak menghilangkan wujud silaturahim dan pertemuan kita pada siang ini ya. Yang pertama saya ucapkan selamat kepada saudara Dr. Nur Afandi yang terpilih sebagai Ketua Forum Dosen DTN Nasional ya. Kemudian selamat juga kepada teman-teman DTNP yang lain yang semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat selalu. Amin. Ini terkait dengan beberapa hal yang administrasi tentang dosen tetap bukan PNS ya. Ini saya kira perlu ada kesamaan langkah ya. Artinya bahwa berupaya untuk memperjuangkan ya paling tidak yang di DTNP itu nanti proses ke PNS atau paling tidak ke P3K itu ada jalan. Itu maksudnya di forum-forum Warek juga sudah saya sampaikan bahwa mungkin nanti juga teman-teman DTNP ini juga bersurat kepada Menteri di Jakarta ya atau kepada Dirjen lah ya, paling tidak kepada Dirjen untuk paling tidak bisa memperjuangkan nasib DTN se-Indonesia ini. Karena itu wilayahnya wilayah Jakarta. Karena kalau kita melihat di lembaga yang lain di Kemendikbud misalkan yaitu kayaknya sudah ada proses administrasi untuk ke sana. Sementara yang di Kemenak ini masih belum dibahas aja belum kayaknya itu. Ya, jadi ini yang perlu didorong ya Jakarta agar segera membahas sehingga nanti biar sama-sama jalan. Kami di tingkat di forum pimpinan perguruan tinggi juga kita suarakan. Tapi kalau ada dorongan juga dari teman-teman di TNP mungkin ke depan bisa lebih cepat lah. Karena kan negara sudah memberi peluang untuk itu sehingga kalau tidak kita tangkap ya saya kira nanti kebijakan bisa berubah ya nanti kasihan juga teman-teman. Apalagi di rekrutmen CPNS dosen. Oh iya. Ya. Tidak ada rekrutmen CPNS dosen, yang ada rekrutmen P3K. Nah, kalau misalkan itu jadi peluang saudara kan saya kira hak dari P3K kan sama dengan PNS ya, kecuali satu saja yang itu tidak ada pensiun gitu. Jadi yang lain-lain saya kira sama. Jadi saya kira itu teman-teman dosen JIN Jember ya tetap semangat bekerja untuk selalu positif ya. Oke, siap Pak. Masa depan itu saudara masih panjang dan saya kira masih terbuka lebar lah. Masih yang muda-muda itu ya. Misalkan nanti ada rekrutmen di luar ya dipersilakan ikut. Tapi ya paling tidak itu ada pemberitahuan ke kami sehingga Pak Rektor kemarin sempat tidak enak beberapa yang tidak izin. Prinsipnya kita akan mengizinkan, tapi kan harus ada gelombang tadi. Jadi saya kira itu ya ke depan semoga bisa berjuang di YIN Jember yang sebentar lagi insya Allah menjadi UIN. Ya. Oleh karena itu kalau nanti ini Amin. Teman-teman di TNP itu juga bersurat ke Dirjen ya. Nanti kita alih status jadi UIN itu kan juga membutuhkan sumber daya manusia yang banyak juga. Jadi itu kita sambutlah jenengan nanti juga berjuang, nanti kami juga berjuang, sama-sama berjuang dan sama-sama berdoa sehingga diberi kelancaran. Amin. 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 Prinsipnya tetap semangat mengabdi ya, tetap positif ya, bahwa Allah itu akan memberikan tempat yang sesuai dengan dharma baktinya.
Jadi kalau usahanya Amin. sedikit, saya kira dapatnya juga sedikit. Jadi itu teman-teman ya. Saya mohon maaf tidak bisa terlalu lama karena saya juga ada rapat di KPPN ya. Jadi terkait dengan anggaran yang masih terblokir apa itu. Saya kira demikian dari saya. Saya doakan semoga semuanya sehat, sukses. Amin, amin. Ya. Amin, Bapak Warek. Amin. Ya. Mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Warek, Bapak Dr. Muhammad Khotib, SAGMM yang telah memberikan motivasi dan dorongan kepada kita semua agar selalu tetap positif thinking ya. Terus yang paling terpenting kita di dalam wahana pengabdian demi kebaikan kita bersama. Selanjutnya akan kami pasrahkan langsung kepada Bapak Ketua DTNP Nasional ya, Bapak Dr. Muhammad Nur Afandi untuk memberikan beberapa informasi skala nasional terkait dengan perkembangan DTNP nasional. Kepadanya kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'du, yang kami hormati para pimpinan YIN Jember, wabil khusus Wakil Rektor 2 Bapak Dr. Muhammad Khotib MM yang telah sudi dan memberikan kesempatan untuk menyampaikan beberapa hal tadi, semangat dan seterusnya, bahwa pimpinan pun juga berusaha dalam rangka dosen tetap non-PNS ini sesuai dengan semangat aturan yang ada. Kemudian yang saya hormati para rekan, para sahabat-sahabat sekalian, para senior, mohon izin pada para senior terutama saya di sini bukanlah apa-apa sebetulnya, karena memang ini adalah bagian yang harus saya ambil dalam proses perjuangan, hanya tidak lain dan tidak lebih itu. Bukan pada persoalan nilai lebih atau kepintaran dan seterusnya, tapi ingin mencoba untuk menjadi bagian dari sebuah perjuangan di mana dosen tetap bukan PNS ini menjadi penting dan hangat, karena ini juga menyangkut dengan kesetaraan dan keadilan sebagai warga negara Indonesia. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini, sebelumnya marilah kita panjatkan puja puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan limpahan maunah, taufik serta hidayahnya kita dapat bermuajah virtual dalam rangka silaturahmi dan konsolidasi teman-teman dosen tetap bukan PNS di lingkungan YIN Jember. Salawat serta salam semoga tercurah limpahkan kepada baginda agung Nabi besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dengan kehadiran beliau kita bisa membedakan mana yang baik dan mana pula yang tidak. Baik Bapak Ibu sekalian, sahabat-sahabat, para senior yang saya banggakan, mohon izin bukan mendahului, tapi perlu saya informasikan, dan sebelum itu terima kasih banyak atas doa, semangat, dan support teman-teman sekalian
sehingga YIN menjadi bagian terpenting dalam konstelasi PNS pada level nasional. Dan terima kasih banyak semangat dukungannya sehingga saya menjadi bagian yang terpilih sebagai ketua dosen tetap bukan PNS baik pada wilayah Kementerian Agama dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Hal penting yang perlu saya sampaikan ada dua hal. Pertama, informasi-informasi yang perlu kita samakan, artinya ada kesamaan persepsi dalam hal ini. Kemudian yang kedua, paling tidak gayung bersambut, karena struktur pusat sudah itu tinggal melengkapi, sehingga bersambut juga struktur di bawah. Karena pada dasarnya kepengurusan dosen tetap bukan PNS ini memiliki 3 level. Level pertama itu adalah level pengurus pusat. Apa namanya? Iki Mas, kok di TNP kok? Koordinator zona. Kemudian yang ketiga adalah Enggak maskeran, Mas. pengurus pengurus yang ada di kampus. Sehingga juga pada momentum kali ini, momentum yang cukup berharga ini, juga di akhir nanti paling tidak ada kesepahaman dan kesepakatan bersama bahwa di YIN Jember ini juga sudah terbentuk yang namanya struktur organisasi pada wilayah kampus, sehingga mempermudah koordinasi itu. Para Bapak sekalian, teman-teman DTNP yang senasib dan seperjuangan, pada kesempatan kali ini, karena memang juga kepengurusan pusat itu sudah berakhir masanya, sehingga teman-teman DTNP se-Indonesia melakukan dan melaksanakan koordinasi konsultasi nasional. Jadi mohon maaf ketika teman-teman di internal di YIN Jember ini belum bisa ikut bergabung pada kontestasi konsolidasi nasional kemarin, karena memang juga lemahnya koordinasi dan lemahnya data yang kita miliki. Sehingga kemudian saya berpikir bahwa ini adalah bagian yang harus saya ambil, bukan karena apa, karena memang YIN perlu untuk juga maju dan tampil di kontestasi nasional. Ya, alhamdulillah. Ya, kalau bahasanya Prof. Dasuki itu jadi single fighter, kita perang sendiri. Tapi ya, alhamdulillah, karena bagaimanapun ini juga seraya dengan izin Allah. Karena memang niatan mulia. Baik, untuk selanjutnya perlu saya sampaikan sebelum ada tanya jawab dan banyak lain, bahwa misi saya di pengurus pusat ada dua hal dalam konteks ini, sehingga ini yang juga menjadi kawalan bersama pada level daerah, sehingga menjadi kesepemahaman bersama itu tidak lain atau tidak jauh dari apa yang disampaikan Bapak Warik II tadi. Sekilas bahwa dosen tetap bukan PNS ini sangatlah berbeda dengan guru honorer. Kenapa saya harus membandingkan dengan guru honorer? Karena bagaimanapun guru dan proses rekrutmen guru itu hanya pada level sekolah yang mendaftar kemudian digaji oleh sekolah. Tapi kemudian pada proses selanjutnya bahwa guru honorer bisa diangkat sebagai PNS dan juga sebagai
guru P3K. Itu kalau kita amati, mereka bermodal semangat dan bermodal perjuangan untuk merubah nasibnya. Yang berbeda dengan dosen tetap bukan PNS seperti kita ini jelas, kita berdasarkan seleksi tes dan kita di SK, dan bukan kita yang butuh. Kalau guru yang butuh melamar ke sekolah. Tapi kalau kita ini dibutuhkan. Saya kira mindset ini yang perlu kita menjadi kesepahaman bersama, bahwa kita ini dibutuhkan oleh lembaga. Sehingga kemudian disiasati dengan beberapa aturan, muncullah yang namanya dosen tetap bukan PNS, karena memang kebutuhan mahasiswa yang banyak, sehingga harus ada konversi, harus ada keseimbangan antara dosen dengan mahasiswa, sehingga dan pada saat itu tidak ada rekrutmen PNS, sehingga salah satu alternatif itu diangkatlah atau diwacanakan sehingga mengangkat juga dosen tetap bukan PNS. Nah, dasar kita adalah PMA nomor 3 tahun 2016. Jelas, jadi kita beda dengan guru. Makanya kemudian selayaknya dan perlu kita memperjuangkan nasib kita sendiri, karena memang itu bagian daripada hak kita. Bagian daripada hak kita, sebagaimana yang yang disebutkan pada di PMA nomor 3 tahun 2016 itu, bahwa kita memiliki hak yang sama dengan PNS. Hanya beda pada akhir, pada pensiunan. Hanya pensiun itu yang beda, yang membedakan. Sehingga kemudian agenda saya di pusat ini ada dua hal. Pertama adalah mengadvokasi kebijakan P3K, bahwa bagaimana nanti dosen tetap bukan PNS ini direkrutmen sebagai P3K tanpa tes. Kenapa tidak PNS? Memang juga kita dosen tetap ke PNS. Hanya tantangannya berat karena harus merubah atau harus merevisi Undang-Undang ASN. Karena Undang-Undang ASN nomor 5 tahun 2014 itu terdiri PNS dan P3K. Nah, yang paling mendekati, yang paling logis secara aturan, bahwa kita harus memperjuangkan dosen tetap, dosen tetap bukan PNS ke P3K. Karena sebagaimana Perpres yang menyebutkan bahwa ketika dosen tetap atau pegawai non PNS itu semasa atau selama 5 tahun, maka secara otomatis itu akan diangkat P3K. Cuman regulasi itulah yang perlu kita kawal. Mengingat informasi yang kami dapatkan, bagaimana yang disampaikan Bapak Warik II tadi, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan ini sudah menyetorkan datanya dosen tetapnya ke Menpan RB. Sementara di kita di Kemenak itu tidak ada. Sebagaimana yang disampaikan oleh Ketua Forum Rektor 4 hari yang lalu, saya sowan kepada beliau bahwa secara langsung beliau menelpon Kemenak, yang dalam hal ini staf Kemenak, bahwa Forum Rektor
1 tahun yang dahulu itu sudah merekomendasikan tentang bagaimana dosen tetap bukan PNS itu ke Menpan RB. Hanya saja pada saat itu yang diberikan wewenang adalah Bapak Syafi'i. Nah, sampai hari ini data itu belum nyampe ke Menpan RB. Sehingga juga beliau tidak bisa bergabung pada pertemuan kali ini karena memang ada acara di luar kota, cuman hanya bisa mensupport. Juga sebagaimana yang disampaikan Warek 2 tadi, bahwa teman-teman dosen tetap bukan PNS ini juga bisa memperjuangkan itu, sehingga ketika dari beberapa sektor atau beberapa lini saling mendesak, maka itu akan mempercepat. Terlebih ada kesempatan yang potensial adalah menteri kita adalah dari NU, dari Ansor, sehingga menjadi mudah. Sehingga itulah juga salah satu momentum kegiatan atau forum silaturahmi konsolidasi pada kesempatan ini, dan juga bersamaan dengan berakhirnya kepengurusan DTNP pusat. Nah, semacam itu. Kemudian agenda yang kedua adalah pemenuhan hak dosen sebagaimana PMA nomor 3 tahun 2016. Dirasa menurut data di beberapa perguruan tinggi, sebagaimana yang juga di grup sudah di-share data itu, banyak hak-hak dosen yang belum terpenuhi. Kalau tidak PNS itu bisa ngurus Jafung. Ada di perguruan tinggi lain itu untuk Jafung saja itu tidak bisa. Inilah yang kemudian agenda kedua saya pada pemenuhan hak-hak itu sesuai dengan PMA itu, jadi secara internal global ada yang internal. Misalnya gaji, kalau di IAIN gaji sudah iya, tapi nunggu tegar nanti dari Mas David atau nanti bagaimana, tapi kayak tetap bukan PNS. Kedua terkait dengan Jafung, alhamdulillah kita bisa ngurus Jafung dan Jafung terbayar. Squad baru. Jafung tidak bisa diurus dan juga tentu tidak bisa dibayar. Oke, monggo. Yang saya sebutkan tadi itu ada yang disebut dengan tunjangan profesi. IAIN, maka ini saya kira yang juga perlu kita kawal bersama, bahwa dosen tetap bukan PNS ini juga punya kesempatan dan memang ini sudah layaknya, karena dalam aturan itu minimal bisa mengajukan sertifikasi itu mengabdi 2 tahun, sementara kita sudah lebih. Dalam format itu. Suaranya tidak jelas, Mas Pandi. Suaranya tidak jelas. Gerusa-gerusu. Yang lain bisa di-mute dulu. Yang lain bisa di-mute. Baik. Kemarin itu kendala di kita itu SK Impasing. SK Impasing itu belum ada format yang jelas seperti apa, sehingga pihak kepegawaian tidak bisa kemudian mengeluarkan SK Impasing itu. Nah, setelah saya bandingkan dengan contoh yang paling dekat saja, di IAIN Madura itu dosen atau DTNP, dosen bukan PNS, dosen tetap bukan PNS, itu sudah bersertifikasi dan sudah bayar.
tunjangannya itu. Setelah saya tanya bagaimana proses kemarin bisa masuk, bisa lolos, saya sampaikan bahwa di IAIN Jember itu terkendala dengan impasing, SK impasing. Ternyata SK impasing itu memang juga tidak ada format baku secara nasional, hanya ijtihad masing-masing perguruan tinggi. Maka IAIN kemarin ya kurang berani berijtihad, hemat saya. Bukan kurang berani, tapi perlu ijtihad gitu loh ya. Jadi ijtihad, mereka ijtihad masing-masing membuat SK impasing ya yang ditangani oleh rektor, sehingga kemudian dalam forlap itu eligible dan bisa masuk kontestasi Serdos. Nah itu secara internal yang perlu kita perjuangkan, dan kita sudah melebihi dari 2 tahun dan itu menjadi semangat juang. Dan tidak lupa pula banyak dari teman-teman kita ada beberapa yang sudah Serdos, sudah sertifikasi dosen di perguruan tinggi yang lain, di perguruan tinggi sebelumnya, kemudian pindah atau diurus di IAIN, itu secara administrasi selesai, hanya saja pada tunjangannya belum terbayari karena memang tidak ada aturan baku atau apa istilah di keuangan, nanti bisa usul Mas David, Mas Daud itu juga bisa urun rembuk gitu loh. Karena memang tidak ada SK dalam pembayaran itu. Sehingga sampai hari ini belum terbayarkan tunjangan. Nah, padahal kalau dalam PMA itu juga berhak untuk mendapatkan tunjangan profesi dan bahkan tunjangan kehormatan bagi profesor. Nah, ini yang kemudian perlu kita mempertegas, baik juga kami selaku pengurus akan juga menjadi bagian pembahasan pada konsolidasi nasional nantinya pada rapat kerja, sehingga ini juga menjadi bagian kondisi-kondisi di daerah yang harus diperjuangkan. Nah, kalau di IAIN sendiri, sebagaimana yang disampaikan, itu pada Serdos. Paling tidak harapan saya, harapan kita semua bahwa pada periode ini kita sudah bisa dan diberikan izin untuk juga mengikuti sertifikasi dosen ini. Ini yang terpenting bagi kita. Di samping memang semangat besar bahwa kita berharap ada informasi, karena kan memang kami akan melakukan bedah PP ini dengan ya teman-teman yang lain tentu, sehingga bagaimana bisa secara politis dosen tetap non PNS itu diangkat menjadi P3K tanpa tes. Walaupun di beberapa perguruan tinggi dosen tetap bukan PNS itu lebih sejahtera daripada menjadi P3K. Itu di perguruan tinggi yang sudah PLU. Yang PLU itu lebih enak dosen tetap bukan PNS daripada P3K. Tapi itu bagian yang menjadi kelemahan terkait dengan P3K. Tapi semuanya itu adalah pilihan. Tapi bagi kita memang pilihan yang memang ada kesempatannya untuk bagaimana kita memperjuangkan diri kita, nasib kita, dan itu memang hak kita. Sehingga menjadi, dan kita diangkat menjadi P3K. Karena terutama pada status 35+. Nah, kalau 35+ memang harus P3K. Konsekuensi daripada tanpa tes itu tadi, itu karena
kita mempertimbangkan pengabdiannya. Karena kalau masih P3K menggunakan tes, ya akhirnya percuma. Percumanya apa? Terutama yang saya sampaikan tadi, mereka yang sudah 35 plus. Jadi tidak bisa pengabdian itu diukur dengan beberapa atau setengah jam untuk menjawab soal itu saja. Tapi pengabdian itu lebih berat dan lebih lebih kuat dibanding dengan tes itu. Sehingga juga menjadi kelemahan menjawab tes itu kadang kalau yang 35 plus itu ya bisa ketinggalan karena kan soal-soal yang diberikan adalah soal terkini terupdate, mesti akan terabaikan. Maka menjadi percuma pada akhirnya. Sehingga harapan sebagaimana Undang-Undang ASN nomor 5 tahun 2014 bahwa di situ ASN hanya 2, pegawai negeri sipil dan P3K. Sehingga kita bisa masuk kepada bagian dari ASN pada jalur P3K. Saya kira itu informasi yang dapat saya sampaikan, karena juga perlu sumbangsi semangat dari teman-teman yang bersedia untuk juga bisa direkomendasikan jadi pengurus pusat. Nah, harapan saya pada kesempatan kali ini, pada forum kali ini juga kita perlu menyepakati untuk membentuk struktur, paling tidak ada koordinator atau ya lebih baik ada struktur gitu, biar sama dengan membentuk struktur. Nanti saya pasrahkan kepada teman-teman siapa yang dipilih untuk menjadi ketuanya, sehingga tersambung nanti juga di zona daerah, di zona Jawa Timur kita masuk pada di zona Jawa Timur Bali ya. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan pada forum kali ini. Sebagai pengantar dari saya, untuk kita masuk kepada teknis, pengantar dari saya cukupkan begini terlebih dahulu. Saya akhiri, Allahumma fil aqli thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih kepada Bapak Ketua DTNP Nasional yang telah memberikan arahan dan beberapa informasi penting untuk keberlangsungan dan untuk kehikmatan kita mengabdi di kampus YN Jember. Bapak Ibu sahabat DTNP sekalian, selanjutnya adalah sharing ya. Sharing terkait dengan beberapa informasi yang telah disampaikan oleh Bapak Ketua tadi. Mungkin di sini dari teman-teman sekalian ada informasi atau informasi yang bisa diserap ya dalam rangka untuk penguatan DTNP kita di YN Jember. Saya kira Pak Munir itu kenapa Pak Munir itu? Tanya Mas. Oh ya. Ya, silakan teman-teman sekalian yang mau memberikan masukan atau bertanya kepada Bapak Ketua, silakan. Oke, saya Mas. Mas Royan. Oke. Dek Rozak ya? Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan selamat siang. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat kepada Dr. Muhammad Nur Afandi, calon. Sudah dibaiat menjadi ketua nasional. Main ring ano. Lain di mood saja, Mas Royan. Biar Kiai.
Ini angin segar sekali ya, terutama bagi saya pribadi yang sudah katanya Pak Ketua tadi 35 plus gitu ya, itu yang jadi prioritas katanya begitu. Tapi semoga ini bukan oase di padang pasir gitu ya. Jadi kita haus di tengah gurun ngelihat kayak air, ternyata datangi bukan air gitu ya. Yang ingin saya pertegas di sini karena belum disinggung sama sekali oleh Pak Ketua. Kira-kira keberadaan kita itu punya pengaruh sebesar apa sih terhadap kebijakan pemerintah terkait ASN itu? Apa kita hanya sebatas berkoar-koar saja, memberikan pertimbangan saja, atau ada nilai tawar yang mungkin menjadi titik poin kita sehingga suara kita bisa didengar? Itu saja. Kalau kiranya ini hanya sekedar formalitas saja, bikin paguyuban, DTNP, curhat-curhatan kesedihan gitu ya, saling iri satu dengan yang lain, ya buat apa gitu ya? Toh nantinya juga ya buang-buang waktu. Tapi kalau memang peluangnya besar bagi DTNP ini, bagi organisasi ini untuk mampu suara kita didengar dan dijadikan sebagai pertimbangan dalam membuat kebijakan oleh pemerintah, saya 1000% siap mendukung gitu ya. Jangan kan siang, malam pun dapat instruksi dari ketua, ayo kita ke Jakarta gitu. Saya kan di Jakarta gitu ya. Nggak usah dijempolin dulu. Jalan beliau. Jempol nanti saja kalau sudah saya jadi ASN gitu. Jadi kakak gitu. Terus yang kedua, ini nasional sudah ada. Tentu nasional itu dibentuk oleh lokal ya. Di IAIN Jember gitu kan ya. Di di UNED, di lembaga yang lain. Tentu kan ada DTNP-nya. Apakah di Jember itu sudah terbentuk struktur untuk pejabat DTNP tingkat kabupaten Jember itu siapa? Terus di wilayah rayon mungkin, di rayon IAIN yang hampir UIN, itu siapa? Gitu. Karena saya lihat ini kok orang-orangnya teman-teman kita semua ya. Jangan DTNP itu hanya khusus IAIN dan yang agama saja gitu, atau yang di luar tidak gitu ya. Kalau hanya lokal, nyamannya nasional tapi ternyata wilayahnya lokal, saya kira juga tidak akan bisa berpengaruh apa-apa terhadap kebijakan pemerintah. Dan yang ketiga, yang terakhir, yang saya catat secara besar ini oleh Pak Ketua baru DTNP Nasional, terkait dengan lokal kita, IAIN Jember, UIN khas ini, yang menjadi kendala adalah salah satunya SK Impasing yang tidak mampu diselesaikan. Ini faktor karena tidak beraninya IAIN Jember berijtihad sebagaimana IAIN yang lain. Kayak di Madura yang mampu meloloskan itu, kita tidak lolos. Ternyata faktornya tidak berani berijtihad. Kira-kira apa yang akan kita lakukan menyikapi persoalan kendala-kendala yang muncul ini? Mungkin itu saja Pak Ketua. Sekali lagi selamat, dan Sekretaris Nasional Mas Dr. Royan juga selamat. Assalamualaikum. Mantap Cak Rojak. Bapak Rojak itu selalu meledak-ledak ya. Iya. Mudah-mudahan semangatnya terus dan segera lulus S3-nya. Dek Rojak. Cuman masuk 35 plus cuman. Silakan Bapak Nur Afandi untuk bisa memberikan pemahaman terkait dengan beberapa hal yang disampaikan oleh Mas Rojak tadi. Silakan. Baik, terima kasih Pak Rojak yang saya hormati. Terima kasih atas semangat dan support dukungan, karena bagaimanapun apa yang disampaikan ini pada semangat yang juga bisa memotivasi saya dalam pertama, apakah ini hanya informasi lokal yang dibuat untuk menjadi nasional? Nah, ini kurang tepat karena organisasi atau Ikatan Dosen Tetap Bukan PNS ini sudah berdiri sejak tahun 2017, di mana
saya dan YIN terutama itu tidak bergabung, yang hanya parsial saja. Parsial itu hanya bergabung di grup WA nasional. Kemudian ini sudah generasi yang kedua dan saya ketiga. Pertama itu ketuanya Ahmad Faidi dari YIN Madura, yang juga menjadi bagian tim formatur pada kongres kemarin. Kemudian yang kedua itu Dr. Habibi, Dr. Muhammad Habibi dari YIN Kerinci. Nah, ini membuktikan bahwa Ikatan Dosen Tetap Bukan PNS ini bukan hanya buatan lokal Jember atau YIN yang dibuat untuk nasional, tidak. Itu. Sehingga kenapa harus Avandi yang atau YIN Jember juga? Karena saya mencoba mengikuti bagian itu dan kesempatan itu. Karena menunggu bagaimana konsolidasi yang bagaimana kesepamahaman bersama di lingkup YIN sehingga membentuk koordinator begini, ini masih panjang, ceritanya masih panjang. Sementara kesempatan-kesempatan di luar di lain tempat itu sudah menunggu, hemat saya begitu. Saya masih ingat dengan Pak Nur Hidayat itu, biar cerita bagaimana proses perkembangannya DTNP YIN Jember ini. Yang pertama kali dan mungkin yang terakhir itu pertemuan di perpustakaan dulu. Yang di situ mengagendakan untuk membentuk, tapi belum terbentuk. Nah, kemudian singkat cerita, saya mengatasnamakan bagian dan masuk pada zona Jawa Timur dan Bali, sehingga saya ambil perwakilan YIN Jember. Kemudian saya ikut kontestasinya dan saya ikut perkembangannya, sehingga saya masuk pada bagian tim formatur. Tim formatur itu ditunjuk, nah prosesnya, tim formatur itu ditunjuk oleh zona daerah. Kalau ditanya YIN dengan UNED, itu masih belum terbentuk. Maka dari itu momentum hari ini sekalian YIN kita bentuk. Kita bersepakat bahwa ini bukan organisasi politik, bukan organisasi untuk kepentingan siapa dan siapa, tapi ini adalah bagian terpenting, bagian semangat dan juang kita untuk mempertahankan dan memperjuangkan hak kita. Kemudian saya masuk di tim formatur. Tim formatur itu ada 9. Yang pertama adalah Muhammad Habibi, Ketua Dimisioner dari YIN Kerinci, ada Ibnu Hajar dari UIN Makassar, ada Ubaidillah dari UIN Purwokerto, ada Ahmad Sayyadi UIN Purwokerto juga, ada saya, ada Mukhtarom UIN Palembang yang sekarang menjadi sekretarisnya. Kemudian Ali Hasan, Dr. Ali Hasan semoga aja bergabung di sini. Beliau juga ketemu di grup, tidak janjian di grup kok juga sama-sama ada. Nah, kemudian ada Ahmad Faidi YIN Madura, ini ketua yang sebelumnya. Kemudian Adi Cahyadi dari UIN Jakarta. Ada 9 ini di formatur dari beberapa perguruan tinggi. Nah, bagaimana dengan PTUN, perguruan tinggi umum? Nah, perguruan tinggi umum ini juga sudah mengambil bagian karena tim formatur sebelumnya sebetulnya 11. Hanya dari PTUN itu tidak bisa gabung pada konsolidasi nasional itu. Tapi mengamini pada hasil konsolidasi itu. Sehingga hari Senin kita melakukan konsolidasi nasional, terbentuklah tim formatur, maka hari Rabu tim formatur menunjuk dan membentuk struktur kepengurusan pusat. Maka disitulah terpilih saya. Nah, itu dari prosesnya.
Maka ini bukan organisasi yang bagi saya main-main. Yang kedua adalah yang saya tangkap bahwa apakah perjuangan kita ini ada kejelasan? Saya katakan iya. Karena pada konsolidasi nasional itu banyak cara, banyak segmen yang kita lakukan. Baik segmen udara, darat, dan laut. Maksudnya bagaimana? Jadi memang kita secara regulasi, kita akan mengawal itu satu. Pada segmen politik, kita akan mengawal. Nah, perkawalan ini bukan hal yang baru. Saya akan melanjutkan, hanya menambahi dan menambal apa yang belum ada pada kepengurusan yang sebelumnya. Dan momentum hari ini adalah momentum yang tepat karena P3K, peraturan P3K ini sudah keluar PP-nya, PP Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja itu nomor 49 tahun 2018. Ini sudah ada. Tinggal bagaimana mekanisme pelaksanaannya. Maka pelaksanaannya ini akan dilakukan pada bulan April. Maka menjadi penting hari ini kita melakukan pengawalan. Sehingga dari teman-teman itu, karena Pak Rozak juga orang pergerakan, maka tidak hanya sekedar wacana, kita akan secara teknis mengirim perwakilan, meminta perwakilan dari masing-masing perguruan tinggi untuk kemudian melakukan silaturahmi, audiensi dalam waktu dekat dari masing-masing perguruan tinggi. Paling tidak ada 4 di grup sudah ngelis ada 4 dan saya belum bisa mencantumkan siapa yang 4 yang bisa berangkat ke Jakarta itu karena masih saya nunggu forum ini. Nanti forum inilah yang merekomendasi. Karena kita langsung praksis, naskah akademiknya kita sudah selesai, kita sudah dibuatkan dari beberapa aturan-aturan kita sudah kumpulkan dan kita sudah analisa, mulai dari undang-undang guru dan dosen sampai muncul terbitnya PNS, posisi DTNP, dosen tetap bukan PNS, PMA itu kalau kita, terus kemudian sampai PP P3K, sampai juga pada undang-undang ASN. Nah, kita sudah merangkum itu dalam naskah akademik. Naskah akademik itu kalau memang diperlukan, nanti saya kirim di grup DTNP sehingga kita bisa mengkaji semua naskah akademik. Nah, di situ kelebihan, peluang, kelemahan sudah teranalisis melalui SWOT sehingga kelemahannya di mana, di situ nanti naskah akademik saya kirimkan ke grup, nanti bisa kita kaji. Nah, ini bahwa ini serius. Ini secara regulatif. Kedua, kita akan bermain di sektor politis. Karena bagaimanapun aturan semua di Indonesia ini serat dengan politis. Maka pendekatan kita adalah secara politis. Pertama, melalui DPD, Dewan Perwakilan Daerah, di masing-masing zona. Kita sudah bersepakat. Lanyala Wataliti. Nah, iya, saya terus terang kalau di Jawa Timur, Bali, kita akan menggunakan kendaraan dari DPD RI Bapak Nyala Mataliti. Saya sudah lihat dari kemarin untuk bisa menyambungkan itu. Bukan menyombongkan diri, ini tahadusan lin ni'mah. Wa amma bi ni'mati rabbika fahadits, begitu katanya. Amin, amin. Amin. Inti khutbah itu kayaknya. Takbir, Rozak, takbir. Amin, amin. Rozak siap jihad itu. Wilayah Jawa Timur, Bali, dan teman-teman zona juga sudah mengkoordinasikan juga secara politis di dan di DPRD. Kita sudah menyambung pada Komisi 8. Kenapa harus ke Komisi 8? Secara politis, kenapa bendahara itu dari Jakarta? Ini saya bocoran aja ini. Karena Komisi 8 itu dekat dengan Jakarta, dengan Mas Adi. Ini satu perumahan dengan Mas Adi, Komisi 8. Nah, itu secara politis kita akan tempuh ke sana. Sehingga kemudian bendahara bersepakat informasi diambil
ada nilai lebih lagi bahwa IAIN Jember punya ketua forum rektor. Sehingga itu pun juga menjadi salah satu kendaraan fasilitas bagaimana bersama-sama untuk memperjuangkan ini. Kemudian dari teman-teman Palembang misalnya, Pak Suyitno, Dirjen itu dari UIN Palembang. Maka secara politis teman-teman Konsamsul. Ya, dari itu Pak Suyitno itu Dirjen itu dari UIN Palembang, sehingga teman-teman UIN sudah terkondisikan untuk bagaimana melakukan lobby-lobby itu, sehingga kita ketemu di Jakarta itu tinggal senyum-senyum semua, insya Allah begitu harapannya. Nah, itu yang bisa saya sampaikan. Nah, terkait dengan SKI ini urusan lokal. Ayo kita perjuangkan secara lokal bahwa kita harus bersepakat hari ini kita membentuk koordinator atau paling tidak struktur lokal IAIN Jember yang kemudian kita bersama-sama untuk mengawal SKI passing itu di IAIN Jember. Kita akan menyiapkan, kita berikan contoh. Jadi misalnya mohon maaf kepegawaian misalnya sulit formatnya nggak ada, kita akan kirimkan format yang teman-teman di luar kemudian juga menjadi ijtihad terutama di IAIN Jember. Ini bukan mau menentang, tidak, tapi melalui dengan koordinasi beberapa pimpinan. Saya kira Bapak Warek juga bersepakat. Kitanya kalau konten itu tinggal bagaimana tinggal itu ada untuk yang 350. Jadi istilah ini juga saya ketahui ketika di forum Jakarta itu ada 35+ ini menjadi pertimbangan, sehingga itulah yang pada akhirnya perjuangan kita itu tidak tercapai. Ya, kita langsung mengirimkan berkas, kemudian langsung diangkat ke P3K. Harapannya begitu, karena di luar daerah itu juga banyak, dan kita sebetulnya sudah bersyukur di beberapa daerah di UIN Palembang. Di UIN Palembang itu tidak ada sama sekali dosen tetap bukan PS menjadi pejabat, karena memang tidak ada aturannya. Karena untuk dosen tetap bukan PNS ini pada wilayah ijtihadiyah sebetulnya. Sejauh mana kita melakukan ijtihad, disitulah saya kira kita bisa memperjuangkan nasib kita. Karena juga di IAIN misalnya ada DTNP seperti Prof. Dasuki, dia menjadi pejabat struktural gitu. Nah, ini dari mana? Ini ijtihad, nggak ada memang aturannya. Sehingga di IAIN Palembang pada rektor sebelumnya itu banyak DTNP yang menjadi pejabat. Setelah Kajur, Sekjur, itu Kaprodi. Nah, ketika sudah ada reformasi, ada rektor yang baru, maka semua DTNP itu dicopot dari jabatannya, artinya diberhentikan secara hormat dengan alasan tidak ada aturan jelas bahwa DTNP itu menjabat. Nah, semuanya pada wilayah ijtihadiyah. Dan semoga nanti di IAIN, karena DTNP banyak doktornya, semoga saya juga selesai. Peluang besar ketika sudah menjadi UIN khas Jember, sebagaimana disampaikan Warek dua tadi. Saya kira itu. Terima kasih. Monggo, Pak Ryan. Oke, terima kasih Bapak Ketua yang telah memberikan beberapa informasi lebih lanjut dari pertanyaan Bapak Abdul Razak. Silakan, Prof. Dasuki. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Suaranya kurang keras. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Masuk ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sip. Yang pertama menanggapi tentang struktur kepengurusan yang akan dibentuk. Itu sebenarnya Pak Ketua, untuk Pak Ketua sudahlah untuk ketua secara nasional saja. Jadi struktur yang di sini untuk yang pusat. Artinya apa? Artinya yang kemarin itu kan sudah terbentuk Pak Ketua. Jadi itu hemat saya biar tidak memilih lagi orang-orangnya, maka sebaiknya itu aja difungsikan. Karena dari masing-masing fakultas itu sepertinya sudah ada kemarin. Ketuanya kalau nggak salah Pak Dayat. Kemudian di Fakultas Tarbiyah itu perwakilannya kalau nggak salah itu Pak Rocky. Kemudian di Fakultas Syariah itu lupa saya dulu itu siapa. Itu menurut saya itu yang difungsikan dulu Pak Ketua. Jadi kita ini karena ini strukturnya struktur kekeluargaan sebenarnya, jadi tidak ada kepentingan Pak Rozak. Tidak ada kepentingan Pak Rozak. Itu yang pertama. Terus yang kedua terkait dengan passing dan semacamnya, saya juga sudah ngomong ke pimpinan, cuma pimpinan itu membuat SK passing itu alasannya itu nanti berkonsekuensi terhadap keuangan. Itu begitu katanya. Nah, kalau misalkan nanti ada rambu-rambu yang lebih jauh lagi terkait dengan misalkan serdos, maka secara otomatis passing itu bisa dibuat begitu. Nah, oke. Ini passing dan serdos ini saya kira mungkin jangka panjang ya. Karena P3K ini yang lebih mendesak, lebih baik kita fokus dulu ke yang P3K. Karena April ini kita sudah, teman-teman di grup itu kayaknya sudah mulai mau bergerak. Sehingga apa? Sehingga alokasi personalia khususnya dari dosen itu nanti tercover di 1 juta guru itu. Karena tafsirannya 1 juta guru itu di dalamnya apakah itu juga termasuk dosen, kan begitu. Kalau misalkan nanti yang 1 juta itu hanya guru dan dosen tidak tercover, ya berat juga. Makanya mulai dari sekarang kita harus intens sebenarnya dengan orang-orang pusat. Saya juga ketika Pak Afandi itu diterima, saya WA Pak Rektor, katanya Pak Rektor ketawa, itu imbasnya ketua forum itu katanya. Seperti itu, imbasnya ketua forum itu. Iya, Prof. Saya ini punya jenengan ini sudah luar biasa, apalagi ada Mas Nur Afandi nanti. Nah, kalau jenengan dengan Pak Ketua DTNP Nasional itu berdua saja sudah beres ini nanti P3K. Saya bilang begitu, ketawa Pak Rektor. Itu begitu. Jadi nanti maksimalkan dulu yang ada, karena teman-teman yang di grup itu Pak Fandi kan minta iuran itu sebenarnya agar nanti teman-teman yang mau ke Jakarta itu tidak terbebani dengan biaya yang mungkin ya cukup tinggi, dan untuk biaya akomodasi yang lain. Teman-teman dari perguruan tinggi lain itu sudah mendata, bahkan sudah ada yang mulai untuk iuran Rp100.000. Insya Allah saya kira Rp100.000 itu tidak begitu mahal ya, dan tidak begitu murah. Ya monggo nanti dimaksimalkan dulu strukturnya, karena di sini ada Pak Dayat, kalau nggak salah siapa kemarin itu bendaharanya itu juga dimaksimalkan. Mungkin itu Pak Pandi biar tidak mau milih atau mau nunjuk orang lagi, karena kemarin kan sudah kesepakatan gitu. Mungkin itu Pak Ketua dan Pak Royani. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Dr. Dasuki atas pencerahannya. Selanjutnya mungkin Pak Dayat. Saya. Mas Irfan, silakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman senasib seperjuangan. Mana orangnya ini?
Mohon maaf saya masih ada di luar kota aja. Makanya enggak saya video ya. Sorry. Pertama harus saya sampaikan, sebetulnya dalam tatanan teknis tidak usah dipersoalkan lagi terkait dengan masalah terbentuknya Forum DTNP Nasional itu. Seperti yang disampaikan oleh Senior Jak Rozak tadi. Karena saya pada saat itu juga sebagai saksi. Kalau Mas Nur Afandi itu memang betul-betul dipilih oleh teman-teman se-Indonesia gitu loh. Tapi yang paling penting di sini adalah action dari kita itu. Sebetulnya kemarin itu memang sudah ada keinginan besar dari pengurus-pengurus yang sebelumnya itu. Pak Habibie menyampaikan memang kita itu dibuat mainan di dalam forum ini gitu loh. Ada beberapa surat yang sudah dilandingkan ke Kementerian Agama cuman tidak pernah direspon. Kemudian yang kedua, kita melayangkan surat DTNP kepengurusan yang kemarin itu ke Menpan, malah Menpan yang merespon. Berarti kan permasalahannya tetap ada di Kemenak. Sehingga pada saat itu saya mengusulkan kalau seperti ini terus, kita kan kaum akademisi yang lahir dari proaktivis semua gitu. Ya setidaknya kita audensi lah datang ke Jakarta. Malah Pak Habibie merespon dengan bagus pada saat itu karena satu-satunya solusi seperti yang dilakukan oleh guru, kemudian sama penyuluh katanya pada saat itu dia juga melakukan audensi bahkan sampai bermalam 3 hari gitu. Ini sebetulnya solusi yang sangat efektif bagi saya di samping ada komunikasi politik seperti yang disampaikan oleh Prof. Dasuki tadi. Oleh karena itu persoalan masalah rekomendasi siapa-siapa itu nanti hak veto Pak Afandi gitu. Kalau misalkan nanti di YN Jember sudah katakanlah semisal kemarin terbentuk suatu kepengurusan ya, tapi bagi saya mohon maaf karena di YN Jember itu kalau ngomong masalah kesejahteraan seperti ini mohon maaf ya semuanya itu nggak ada yang respon seperti yang di grup ini aja ini hanya ada 39 orang saya lihat tadi padahal jumlahnya sampai 90 gitu loh. Nah, mereka kemana hati nuraninya gitu loh, masa kita cuman yang ini aja gitu loh yang kemudian harus berjuang. Kalau misalkan kita memikirkan nasib kita bersama, ayo kesadaran diri kita untuk kemudian terbuka lah bagaimana caranya kita untuk berjuang secara keseluruhan. Yang ketiga misalkan, oke lah nanti siapa Pak Afandi, nanti misalkan bentuk orang-orang yang betul-betul mau komitmen. Saya dengan kepengurusan yang kemarin sebetulnya ya karena saya tidak ada mohon maaf karena kemarin memang tidak mau menyalahkan, hanya saja kritik saja sudah dibentuk sehingga sampai 1 tahun tidak ada gerakan apa-apa gitu, terutama misalkan di kampus, misalkan dalam artian kita membangun komunikasi dengan Pak Rektor, dengan beberapa warik dan lain semacamnya. Sehingga di sini yang saya sampaikan karena di sini ada Cak Boy juga, teman-teman DTNP ini sebetulnya kemarin sudah ada angin segar gitu loh. Dengan adanya isu bahwasannya Januari ada kenaikan gaji katanya, itu sudah senang semua DTNP ini gitu loh. Cuman tidak tahu gimana mekanisme berikutnya, apakah itu benar atau tidak, atau hanya isu saja dan lain semacamnya lah. Hal-hal seperti yang kecil seperti ini kan butuh orang-orang yang betul-betul komitmen untuk melakukan komunikasi yang intensif dengan pimpinan kan seperti itu. Kalau misalkan nanti ada misalkan lagi dibentuk kemudian dibentuk lagi misalkan siapa saja yang perwakilan dari Tarbiyah, siapa saja yang perwakilan dari Febi, Syariah dan lain semacamnya. Cuman pada endingnya mereka nanti diam ya kan yang yang dirugikan kan kita gitu loh secara struktural gitu. Kalau secara pendapatan mungkin sama, tapi secara struktural ketika kita memberikan kepercayaan kepada mereka ini bukan main-main lagi. Kan seperti itu. Ini harapan saya karena di sini ada ada forum, mohon maaf, ada ketua forum DTNP se-Indonesia sekarang sudah semakin katakanlah semakin jelas ke kita itu bahwasannya terbentuknya Mas Afandi ini sebetulnya sebagai langkah yang sangat luar biasa gitu loh. Apalagi
nanti Pak Afandi sudah ada beberapa channel-channel, beliau sangat luar biasa lah bagi saya kalau ngomong masalah jaringan gitu loh. Apalagi beliau dengan Pak Rektor sudah sangat hubungannya sudah baik dan lain semacamnya, tinggal komunikasi dengan Pak Rektor gimana enaknya. Kedepannya bagi saya yang paling urgent sebetulnya yang harus saya sampaikan kebersamaan gitu loh, kebersamaan. Jadi kalau kita itu hanya dibentuk struktural, kemudian Suaranya Pak Irfan sudah terbentuk. Halo? Iya. Halo, kedengarannya? Iya. Yang paling penting adalah satu, kita kesadaran diri kita untuk kemudian bekerja sama, di kerja kolektif gitu loh. Jadi jangan cuman ada 90 orang yang ikut 30 orang, ini sudah menunjukkan kalau mereka sebetulnya ya apa gitu loh. Memang harus ada teguran keras. Di sini kan ada Caboy gitu loh, ada Caboy, ada Pak Wakil Rektor 2, Pak Hotib. Ya mungkin dia nanti bisa melihat dari perjalanan forum ini kemarin saja di forum nasional yang ikut hanya 4 orang, ada 5 orang, padahal sudah di-share 2 hari sebelum itu gitu loh. Bahkan ini di internal sendiri sudah terjadi seperti ini lagi. Kalau ya saja tidak kompak, bagaimana dengan kita mau memperjuangkan nasib kita yang seperti itu? Ya pesan saya Pak Afandi, silakan nanti Pak Afandi itu ya terserah mau menggunakan struktur yang lama atau yang membentuk tim baru yang betul-betul komitmen Pak Afandi. Jadi benar-benar dia itu mau bekerja untuk kepentingan kita bersama. Jangan cuma ditunjuk kemudian dia diam gitu loh. Nggak ada gunanya juga kan. Kita yang capek ngumpul-ngumpul, kita harus banyak aktivitas yang kita harus lakukan di luar kan seperti itu. Mungkin itu ya saran saya. Terima kasih. Oke, kembali kasih Mas Irfan. Mas Irfan suaranya kayak Pak Mahfud MD ya. Mahfud MD. Iya, bagus suaranya. Terima kasih atas saran dan beberapa masukan kepada teman-teman ya. Yang memang yang hadir pada saat ini tidak lebih dari 30 orang. Itu mungkin yang lain sibuk gitu ya. Oke, yang lain mungkin jangan lama-lama ya. Habis ini kita mungkin akan berbicara terkait dengan hal yang lebih urgent gitu. Kaji Mujayin atau Pak David, informasi. Cak Ali mungkin Cak Ali. Cak Ali Hasan. Mungkin saya dulu ya. Oke, silakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami sama-sama hormati pada Pak Warek 2 dan teman-teman semuanya. Mungkin ini sekilas informasi dulu karena tadi sudah ditanyakan oleh Mas Irfan terkait tentang kenaikan gaji pada tahun 2021. Nah, sekilas saja saya sampaikan untuk kenaikan gaji DTNP dan sebenarnya bukan DTNP aja dan Permubakti sudah di-cover oleh pihak perencanaan dan akan dieksekusi oleh pihak keuangan. Untuk besarannya masih kita belum tahu, tapi yang jelas 300 ke atas dan itu memang menjadi dasar karena BPJS kita itu aturannya sekarang minimal harus UMK. Nah, UMK-nya Jember sekarang 2.355.000. Nah, sudah saya sampaikan kepada pimpinan terkait itu dan alhamdulillah sudah di-follow up karena BPJS sendiri menjadi hak yang sebenarnya hak wajib bagi para pegawai khususnya di JIM Jember untuk mendapatkannya. Insya Allah 300 ke atas untuk kenaikan gaji yang akan. Sebenarnya ini minta maaf ke Pak Warek 2, mungkin ini sebenarnya informasi yang akan disampaikan Pak Warek 2, cuma sekilas saja saya sampaikan seperti itu. Nah, itu yang pertama tentang kenaikan gaji. Terus yang kedua mungkin terkait taspen ya kemarin. Kemarin sebenarnya saya nggak tahu juga itu. Saya kira ada data informasi, saya disuruh ngisi data. Saya kira potongan untuk iuran kita per tahun. Ternyata saya baca suratnya itu PPNPN dalam hal ini yang di dalamnya itu ada DTNP dan Permubakti karyawan mendapatkan santunan
dari pemerintah bantuan COVID sebesar 600 selama 4 bulan. Nah ini untuk pencairannya insya Allah dalam Januari ini udah cair, tapi kapannya itu saya nggak tahu. Nah dan mungkin cairnya itu per bulan atau langsung rapel dua kali saya nggak tahu juga. Tapi alhamdulillah sudah saya isi semua rekening teman-teman. Kita mendapatkan BSU ya, karena kemarin kan sempat ramai kita, kapan kita mendapatkan BSU, kapan kita mendapatkan BSU. Dalam hal ini ternyata kemarin sempat kita berharap bahwasanya BPJS Ketenagakerjaan yang ternyata kita kan MOU-nya dengan Taspen. Alhamdulillah Taspen juga ini mendistribusikan untuk BSU para PPNPN ya. Sebenarnya kalau kita mengacu kepada ketetapan hukum, kita sebenarnya udah lumayan bagus gitu daripada yang dulu. Kita sekarang belum masuk ke P3K, ASN, kita masuk dalam kategori PPNPN ya, pegawai pemerintah non pegawai negeri. Itu sebenarnya sudah seperti minimal gaji dan tunjangan yang didapat itu sebenarnya sudah tercover di situ. Cuma memang lagi-lagi ada poin penting di bawahnya, besaran gaji yang diberikan mengikuti dengan kekuatan anggaran masing-masing satker. Nah disitulah perbedaan, mungkin ada perbedaan ya, tidak harus sama memang gajinya PPNPN, tidak harus sama, mengikuti dari kekuatan besaran satker. Makanya dalam hal ini gaji yang kita terima untuk saat ini mungkin Yayan Jember dengan Madura dan lain-lain sebagainya itu berbeda, ada yang lebih tinggi, ada yang lebih di bawah kita, itu memang ada poin seperti itu. Nah, sebagai informasi juga Taspen ya yang kita bayar. Alhamdulillah kemarin saya sempat mencoba untuk dengan Mas Rudi Pramubakti mencoba untuk mengurusi punya almarhum Koid, dan alhamdulillah udah cair untuk Taspen. Itu haknya kita, cuma ya sebenarnya kita ya juga nggak mau untuk mendapatkannya karena ya tadi kan udah cair sebesar 28.800.000. Mungkin ini sebagai ini juga penghargaan dari pimpinan ya, MOU kita dengan Taspen seperti itu. Nah, kedepannya memang saya harapkan forum DTNP ini terbentuk ya, kalau kita mengacu kepada keuangan pencairan, kita memang acuannya dasar hukum. Di situ ada PMK, PMA, dan SK rektor yang berbunyi seperti itu. Mungkin ini menjadi dasar kita kawal bersama-sama ke depannya untuk barangkali ada SK in-passing atau nanti kita akan merubah nasib kita menjadi P3K. Nah, kita sama-sama untuk mengawal itu semua. Nah, saya harap memang ada forum di tingkat YN Jember yang mewadahi itu. Mungkin itu informasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas David atas informasi bahagianya ya kepada kita semua. Semoga berkah dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Oke, selanjutnya Cali ini ada Cali. Silakan Cali. Cali bagian doa nanti Mas Royan. Waduh, jangan. Jangan Cali. Jangan bagian doa, nggak makbul. Iya, berkah Jumat memang harus doa bersama sebenarnya. Oke, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selaku Warik 2 di Lembaga Mas Jember yang Doktor Bapak kita Bapak Nur Afandi atas amanah yang diberikan DTNP nasional sangat kuat dan awal betul, dan saya meyakini dan saya mengamini dan saya sangat bersyukur ada salah satu DTNP
di internal IAIN Jember bisa Suaranya putus-putus, Mas. pentas nasional Suaranya tidak memberikan salah sinyal iya nggak jelas ya? Oke, sampun. Oke. Halo, Pak Dokter bisa didengar ya? Iya. Oke, saya lanjutkan. Jadi saya ucapkan terima kasih kepada sahabat Nur Afandi yang memegang amanah tongkat estafet Ketua Forum DTNP Nasional. Mudah-mudahan perjuangan beliau bersama perusahaan nantinya bisa membawa keberkahan untuk kita semua. Dan saya hormati teman-teman DTNP yang hadir pada kesempatan ini. Ya, saya kira kita juga mengapresiasi walaupun ada beberapa teman di luar sana yang belum bisa bergabung, tetapi ini salah satu magnet yang harus kita sampaikan agar supaya nanti komitmen kebersamaan itu terbangun di internal DTNP di IAIN Jember sesuai dengan apa yang dilakukan oleh sahabat Irfan tadi itu. Oke, ada beberapa poin penting yang perlu saya sampaikan dan kebetulan kemarin saya sempat mengikuti forum waktu Badan Formatur itu walaupun saya hanya sebatas audien, tetapi iramanya kemudian strategi yang akan dibangun, strategi yang akan dilaksanakan ini cukup menantang dan perlu perjuangan yang sangat kuat di DTNP. Artinya saya kembali pada beberapa hal yang sudah disampaikan oleh Bapak Ketua DTNP Nasional tadi itu, ya, karena ini juga memerlukan sebuah payung hukum, maka payung hukum DTNP itu juga harus dikawal, ya. Jadi selama ini memang kita selalu dibenturkan pada persoalan payung hukum yang tidak jelas, ya, ataupun payung hukum yang tidak memiliki kekuatan yang di situ bisa menjadikan DTNP itu untuk karir dan sebagainya. Ini saya kira masih perlu dikuatkan lagi atau dikawal lagi Bapak Afandi selaku DTNP Nasional. Yang berikutnya Bapak Afandi, karena kemarin saya juga mohon izin kepada beliaunya, saya sempat nge-share di grup ya termasuk kategori grup di situ ada tokoh, ada profesor, ada kalangan rektor ya di internal Winhas Jember. Jadi saya sempat minta izin, artinya apa? Bahwa ini sebuah kebanggaan bagi kita. Figur Bapak Afandi memang harus kita viralkan, artinya biar power di DTNP itu memang ada. Jadi kekuatan DTNP itu tidak boleh diremehkan. Artinya kekuatannya harus dibangun oleh teman-teman sendiri gitu. Jadi saya sempat share karena saya juga merasa bagaimanapun ini ada bagian kita yang harus kita dukung, yang harus kita support agar supaya nanti perjuangan-perjuangan ke depan itu lebih jelas, kemudian bisa dipertanggungjawabkan dan kita tidak dipandang sebelah oleh semua, dipandang sebelah oleh pihak-pihak yang lain ya. Saya sempat terenyuh ketika misalnya kita berbicara mengenai upacara yang di situ mengatakan ya kalau panjenengan sempat menghayati bahwasanya Panca Prastya Korpi itu hanya dibaca oleh ASN. Padahal yang hadir itu DTNP juga. Ini salah satu pukulan bagi kita bahwa kita sebenarnya juga ada. Eksistensi DTNP itu sebenarnya juga ada. Nah, ini juga harus menjadi bangunan kita bahwa kita harus bersatu dan kita harus kuat. Kemudian dari itu saya menangkap, ini adalah momen besar, magnet besar. Di kita itu sudah ada forum rektor, kebetulan ketuanya juga Pak Rektor kita. Kemudian Pak Afandi juga bagian dari kita dan ini sudah menduduki pentas nasional. Maka ini harus kita sambut secara bersama-sama, komitmen bersama-sama untuk membangun bagaimana pengawalan DTNP itu nanti ke depan lebih jelas ya. Jadi lebih bisa lebih terarah, kemudian ini juga bisa bermuara pada nasib kita yang lebih baik dibanding kemarin-kemarin. Kemudian yang perlu saya berikan sedikit tambahan mungkin. Berbicara program atau progres, saya sepakat dengan apa yang sudah dilakukan oleh kepengurusan DTNP sebelumnya. Pak Afandi, Pak Dr. Afandi juga kira saya sangat sepakat. Tetapi yang tidak kalah penting, saya juga sepakat dengan Pak Irfan, sahabat Irfan. Jadi internal IAIN Jember ini sebenarnya harus menjadi power juga, Pak. Harus kuat. Ya, karena ini menjadi rujukan nantinya. Karena ini menjadi kiblat bagi perguruan tinggi se-Indonesia. Artinya apa? Kalau kita sudah dijadikan kiblat, kita harus kuat, kita harus kokoh. Kan begitu. Logika saya seperti itu.
Jadi saya kira nanti bangunan ini harus kita rajut karena tadi juga sempat disampaikan dari sekian DTNP yang ada di lingkungan IAIN Jember, saya kira ini belum maksimal, ini belum menyatu, ruhnya belum bergabung di sini. Ya, jadi saya kira nanti dikuatkan dulu Pak Nur Afandi selaku Ketua DTNP Nasional. Jadi diperbaiki dulu di internal kita. Ini menjadi cerminan bagi perguruan tinggi yang lain. Saya kira kita bisa memaksimalkan itu. Yang kedua Pak Afandi, karena tadi Bapak Ketua juga menyinggung ada muatan-muatan anggap sebagai salah satu muatan politis ya, diantaranya juga forum rektor itu. Kita manfaatkan itu, kita sambut itu. Artinya apa? Karena Bapak Afandi juga bagian dari kita di UINHAS, sinergisitas antara DTNP yang ada di IAIN Jember itu harus bisa merapat, harus bisa bersama-sama juga bersinergi dengan Bapak Rektor kita, karena beliau juga magnet nasional gitu loh. Ini salah satu peluang bagi kita. Ini adalah momentum yang sangat penting kita tangkap, ya. Karena ini kalau magnet ini disandingkan atau digabungkan, saya kira akan menjadi sebuah kekuatan di dalam merubah regulasi yang ada di pusat, baik itu di Kemenak, di Menpan dan sebagainya. Ini harus kita sambut. Dan hari ini terus terang, ya, dari beberapa tahun terakhir, kekompakan kita aja mau menghadirkan dengan wilayahnya Pak Rektor itu kayaknya masih belum ada titik temu gitu loh. Ini kita sayangkan juga. Padahal dengan komunikasi, silaturahim dengan pihak rektorat, saya kira ini akan membuahkan jalinan hubungan yang baik antara DTNP dengan pihak pimpinan. Dan tadi saya menangkap Bapak Khotib atau Cak Khotib sangat luar biasa, beliau mengapresiasi. Ayo bangun, berjuang dan berjuang. Saya kira ini juga harus menjadi motivasi kita bagaimana DTNP di teman-teman di UINHAS ini sudah terbangun, kemudian bisa bersinergi, kemudian bisa mengawal sampai ke wilayah nasional. Itu yang harus kita pahami. Dan mungkin yang terakhir Bapak Afandi dan teman-teman DTNP yang ada di UINHAS, begitu saya bercerita, ya, mohon maaf kalau tadi Pak Dr. Royani membatasi waktu ya, mohon maaf saya sedikit cerita. Mungkin bagian dari inspirasi untuk teman-teman kita di organisasi ini. Saya dulu pernah pengalaman, ya mohon maaf ini bukan berarti saya ingin mengungkap sejarah saya. Saya pernah melakukan ataupun gerakan terkait dengan pengawalan teman-teman K2 di administrasi. Saya pernah melakukan itu dan alhamdulillah pada waktu itu saksi sejarahnya ada termasuk Pak Dr. Muniron pada waktu Wakil Ketua 1. Beliau sempat mengkomunikasikan di internal ketua Stein pada waktu itu dan kita bisa difasilitasi. Alhamdulillah, saya sangat berbangga dan bersyukur dengan kekuatan internal, dengan kekuatan teman-teman, kita bisa sampai mengawal ke Jakarta dan berbuah manis, ya. Jadi happy ending. Ternyata dengan kekuatan kebersamaan itu bisa menjadikan keberkahan untuk kita semua. Jadi dulu kita pernah mengantar Saudara Suyitno pada waktu itu di level karyawan ya. Beliau kita delegasikan sampai ke pusat, sampai ke Menak dan sebagainya, sampai ke Menpan dan sebagainya. Alhamdulillah juga diapresiasi oleh Pak Rektor, Prof. Babun, dan kembalilah ke IAIN Jember dengan membawa SK yang ingin didapat dan nanti itu juga didapat oleh teman-teman. Dan alhamdulillah banyak yang menjadi PNS pada waktu itu. Jadi dari pelajaran ini saya kira dengan kekuatan kebersamaan, kekuatan komitmen kita bersama, ternyata itu semuanya bisa dilakukan. Asalkan kita kompak, asalkan kita berani melangkah demi kebenaran dan berani untuk berjuang untuk hak dan apa yang perlu kita terima, karena memang sampai hari ini hak kita masih belum seperti yang lainnya. Ini juga harus menjadi pelajaran bagi kita semua agar termotivasi selalu berjuang dan berjuang. Mungkin itu yang perlu saya sampaikan, Bapak Ketua. Terima kasih banyak atas waktunya, Bapak Dr. Royani. Mudah-mudahan ke depan kita lebih baik, lebih solid, ya, perjuangan kita selalu seiring. Kemudian kita juga selalu mensupport teman-teman, ya, walaupun tadi Cak Rodak senior saya itu sudah kayaknya ada kegelisahan ya terkait dengan umur ya. Ya. Saya kira ini juga menjadi perhatian kita. Jangan khawatir Cak Rojak ya. Ya, jadi kalau kita sudah bicara ayo bersama, maka ya kita harus komitmen bersama-sama. Apapun yang terjadi, risiko yang terjadi harus kita tanggung bersama. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cak Rozak didahulukan nanti itu. Oke, selanjutnya mungkin Mas Nur Afandi untuk bisa memberikan arahan lebih lanjut terkait dengan beberapa harapan kekompakan teman-teman tadi.
Silakan Mas Nur Afandi. Baik, terima kasih. Luar biasa, karena apa yang disuarakan tadi, apa yang disampaikan tadi itu merupakan magnet semangat yang luar biasa, dan saya menjadi optimis kemudian bahwa ternyata juga teman-teman di daerah support dan juga dalam arti sama-sama berjuang, sehingga saya menjadi lebih optimis untuk, dan saya yakin kita bisa dan mampu untuk bisa dan akhirnya gol menjadi P3K. Gitu. Nah, apa yang disampaikan tadi bahwa terima kasih Pak Ali, Direktur LKBHI, dan Mas Ervan, dan juga Prof. Dasuki, dan Pak Rozak yang mendeklarasikan 35+. Baik, Mas David juga terima kasih informasinya. Hal penting yang saya tangkap dalam hal ini, pertama memang kekompakan, kebersamaan. Karena semua itu tidak lain dan tidak bukan modal utama untuk bagaimana kita berjuang bersama. Nah, saya mengawali karena memang ada beberapa agenda pertemuan di setiap zona sekaligus merapatkan barisan. Saya kemudian mengawali bagaimana YIN harus konsolidasi dulu, harus ada pemahaman dulu. Saya awali sebelum ke daerah-daerah yang lain. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, apa yang disampaikan sahabat Dasuki, Pak Dasuki, itu saya bersepakat. Kemudian Pak Irfan, saya bersepakat, tergantung forum ini. Apakah nanti kepengurusan itu sudah atau melanjutkan sebagaimana yang dulu, atau membentuk baru, atau bagaimana. Saya pasrah kepada forum ini. Tapi yang terpenting tujuannya adalah satu, organisasi ini segera menjadi atau segera untuk dideklarasikan, karena yang kemudian diharapkan pertama ada data jelas dari dosen tetap non PNS di YIN Jember ini untuk kita bawa ke Jember, ke Jakarta semuanya. Itu yang pertama tujuannya. Yang kedua adalah bisa mengkonsolidasi dan mengakomodir dan mengutus 4 DTNP, nanti siapa itu, untuk kemudian menjadi bagian dan pejuang yang pada akhirnya bisa direkomendasikan untuk bersama-sama ke Jakarta. Karena untuk pendanaannya terus terang kita di pusat sudah berusaha, entah nanti dengan iuran yang dimaksud itu atau seperti apa, kita masih nunggu rapat koordinasi bendahara pusat yang kemudian setiap daerah itu ada perwakilannya dalam waktu dekat. Karena ini bentuk action, dalam waktu dekat kita akan mengawal berkas itu dan kita akan menyuarakan, kita akan mengaudensi, kita akan silaturahmi. Jadi itu. Sehingga pertama ada kesamaan visi di level YIN Jember, kemudian merekomendasikan 4 orang sebagai utusan dari YIN Jember. Sehingga itu terlebih adanya forum ini. Gitu. Monggo, apa namanya, kita sepakati kepengurusannya apa sudah kepengurusannya yang lama atau kita bentuk baru. Paling tidak ada ketuanya, siapa atau koordinator atau ketua ya yang bisa kita sepakati hari ini. Kalau masih yang disampaikan Pak Dr. Dasuki, mungkin ada Pak Dayat, monggo silakan bagaimana. Kan Pak Dayat. Cali, saya usul Cali.
Ali ya. Gini ya, saya masuk ya. Ya, silakan. Halo. Siapa ini? Pak Ketua. Coba bikin undangan secara resmi, share ke teman-teman acaranya pembentukan kepengurusan tingkat kabupaten. Itu aja, jangan hari ini. Kalau hari ini langsung kita bentuk, sedangkan audiennya yang hadir hanya tidak nyampe 50%, terus saya legalitas. Jadi agendakan kapan bikin undangan secara resmi, dan acaranya jelas, siapa yang akan diundang. Sepakat saya. Oh begitu ya, tidak sekarang ya. Tetap. Ya, Cak Fendi. Halo. Ya, silakan Mas Irfan. Ya, pertama ya saya sepakat apa yang disampaikan Cak Rozak tadi itu ya kita Cak Fendi harus buat undangan secara resmi yuk atas ya sampai kan sudah sebagai ketua umum misalnya, untuk mengundang seluruh DTNP yang ada di IAIN Jember. Nanti pada saat itu kapan lah kita pas bentuk. Yang kedua, saya punya dulu memang saya pernah cerita ke Javandi. Ayo Javandi, kapan kalau misalkan kita mau ngadakan halal bihalal dengan Pak Rektor, dengan para pimpinan. Itu sebetulnya menjadi keinginan saya gitu loh. Saya sempat diskusi dengan ada Cak Ali juga di sini, kemudian ada Cak Mozayin, ada Cak Rozak, ada Cak Baroki, sebanyak pada saat itu sempat bincang-bincang gimana kalau misalkan kita itu ketemu dengan Pak Rektor dan seluruh pimpinan. Kita selama ini sudah 5 tahun di IAIN Jember tidak pernah memberikan apa-apa ke Pak Rektor, tidak pernah memberikan katakanlah kita tasakuran yang beli kambing atau apa gitu. Makanya Pak Rektor sampai saat ini ya bisa dikatakan malas juga ke kita, wong kita cuman enaknya aja gitu loh. Mereka mau berjuang ya gimana, uang kita tidak royal kepada mereka, kan seperti itu. Oleh karena itu nanti mungkin ketika sudah dibentuk ketua di IAIN Jember itu, yang saya harapkan ya ketemu dengan Pak Rektor, walaupun kita itu nanti sumbangan 200-300an, dan itu tidak bakalan rugi lah bagi kita, karena uang segitu itu kalau kita buat kalau dibandingkan dengan apa yang diusahakan Pak Rektor dan beberapa pimpinan ya sangat minim bagi saya. Harapan saya ke depannya itu segera nanti dibuatkan undangan. Setelah itu pasca itu nanti kita harus bentuk, kita ngumpul bareng semua DTNP ya, kita sumbangan entah 200-300, kita belikan kambing, taruh misalkan entah di aula atau taruh di rumahnya Pak Rektor gitu loh. Kita bisa biar kita semakin dekat dengan beliau gitu loh. Jadi kita enak apa yang diinginkan kita itu nanti kan lebih fair kita ngomong ke beliau, kan seperti itu. Mungkin itu ya juga tambahan. Oke, yang lain ada Suki. Nah, saya sepakat apa katanya Pak Rozak tadi, lebih baiknya kita ngumpul. Kalau representasi begini kan sulit. Apalagi ke depan itu kayaknya yang pusat itu kan ada keuangan untuk kita sumbangkan ke dana teman-teman pusat yang berjuang di sana, termasuk ke Pak Afan dan kawan-kawan. Jadi hemat saya, ayolah kita datang ke kampus, kita koordinasi, kita konsolidasi untuk merapatkan barisan, dan yang teman-teman yang paham hukum itu, paham PMA, paham undang-undang, perpres dan semacamnya, kita bentuk tim khusus lah. Minimal begitu. Kalau cuma ngomong ya semuanya bisa ngomong, tapi untuk menelaah undang-undang yang berhubungan dengan P3K, ASN dan semacamnya, ini kan ada orang-orang yang memiliki kompetisi khusus seperti Cak Ali dan teman-teman syariah yang lain itu. Mungkin itu kita lebih baik ketemu Pak Ketua Nur Afandi. Ya mungkin minggu-minggu ini sudah, karena bulan April itu sepertinya sudah mau action yang di pusat itu. Kalau melihat dinamika di grup itu begitu. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan Pak Afandi. Terima kasih. Setuju. Oke, terima kasih. Saya kira cukup ya. Selanjutnya mungkin Mas Nur Afandi selaku ketua
bisa ngeset atau memberikan informasi ulang untuk ketemuan secara off. Nah, itu. Baik. Jadi kalau kemudian saya mengundang untuk pembentukan ini, kayaknya kurang pas. Kurang pas dalam arti butuh legalitas. Nah, bagaimana kemudian sebagaimana disampaikan Prof. Dasuki itu tadi, kalau nggak salah saya nangkap karena memang suaranya kecil sekali, bentuk tim formatur atau tim siapa berapa orang, 3 orang, ini yang kemudian menggodok kegiatan dan acara itu. Misalnya 1 orang, nah kalau off ini perlu dipertimbangkan, tidak ada masalah tak terkait dengan acara undangan secara off itu atau gimana? Tapi kalau memang dibuat off seperti itu, ya nggak apa-apa juga sih, asalkan juga memenuhi standar atau protokol kesehatan. Ya monggo, saya kira forum ini menjadi forum legalitas untuk membentuk tim formatur itu yang menyiapkan terkait dengan pertemuan selanjutnya yang digelar secara luring sekaligus pembentukan kepengurusan atau pengukuhan. Maksudnya pengukuhan karena memang pengurus yang sebelumnya sudah ada, tinggal dikukuhkan. Ya, sip. Betul. Saya terserah. Yang penting ada tim di situ. Ya. Jangan dikukuhkan, Pak Ketua. Gimana? Mending bentuk ulang aja bikin formatur itu, karena yang kemarin saya sih pendapat pribadi itu kurang efektif. Ya monggo kalau forum menyepakati, tapi juga memberikan kesempatan juga ke Pak Nur Hidayat. Ini Pak Nur Hidayat kan kita gabung ini, jadi juga biar tidak ada semangat kita kompak, tapi pada akhirnya karena ada kerikil-kerikil kecil begini yang kemudian menjadi tidak baik pada akhirnya. Saya persilakan aja dulu untuk Pak Nur Hidayat. Pak Dayat, monggo Pak Dayat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ketua, Pak Nur Afandi. Tentunya dengan yang disampaikan teman-teman tadi sudah banyak masukan. Memang di sini butuh kemakan segala macam. Memang kemarin banyak kendala, termasuk sebenarnya bukan kepengurusan kemarin ya, karena memang tidak pernah terbentuk secara legalitas. Kemarin kan hanya kesediaan teman-teman untuk mewakili dan membentuk forum komunikasi ya antar fakultas untuk memudahkan komunikasi ke level pimpinan pada saat itu, dan itu sebenarnya sudah dilakukan oleh teman-teman ya, beberapa orang beberapa kali ke pimpinan dan segala macam kan, tapi karena memang permasalahannya kan kembali lagi tadi itu mentah lagi karena masalah payung hukum seperti yang disampaikan Pak Ali. Nah, kalau usulan saya sebenarnya memang sebaiknya dibentuk ulang, karena yang kemarin itu seperti yang teman-teman waktu ikut di perpustakaan kan tidak bisa dikatakan sebagai pemilihan kan, pada saat itu hanya karena belum terbentuk dan butuh formatur, makanya kami dengan beberapa orang itu melegowokan diri lah ya, itu mewakili teman-teman untuk berkomunikasi dengan pimpinan. Jadi kalau usulan kami ke depan mungkin bisa dan disegerakan untuk membentuk secara resmi, karena mumpung ketua nasionalnya juga sudah ada di sini. Namun demikian kalau bisa undangannya tidak usah offline ya, cukup seperti ini, tapi dipastikan semuanya bisa hadir. Mungkin itu Pak Afandi, terima kasih. Baik, berarti dari apa yang disampaikan Pak Nur Hidayat, berarti kita bersepakat bahwa
ada pemilihan ulang atau pengukuhan kepengurusan, ya pemilihan ulang dari start nol. Tapi hari ini kita harus disepakati dulu ada tim formatur berapa orang atau kemudian delegasi fakultas atau bagaimana untuk kemudian menyiapkan dalam proses pembentukan itu, pemilihan itu. Siap, sepakat. Ya, monggo. Saya kira dari Tarbiyah karena ada yang sepuh Cak Rozak enggak apa-apa. Tarbiyah Cak Rozak karena yang paling sepuh. Mas Ervan ini enggak sopan ini. Masa orang sepuh disuruh-suruh? Nah, kalau saya tim formatur itu untuk tarbiyah saya bersepakat pada Cak Ervan atau pada Mas Ervan lebih energik karena memang ini betul-betul. Setuju. Nah, setuju. Sepakat. Oke, itu Pak Ervan. Terus kemudian Cak Rozak lebih sepuh. Sepakat. Jangan yang muda-muda yang tukang suruh-suruh memang. Ervan. Pak Ervan dakwah tarbiyah. Kemudian dakwah siapa dakwah? Yang dakwah ini. Siapa dakwah ini? Dakwah Pak Holik. Mbak Ririn ya. Pak Holik. Haririn. Haririn. Kok aku sih? Mbak Ririn. Dakwah Mbak Haririn. Banyak yang lainnya. Ojo sing sepuh jarene Pak Rozak gak oleh sing sepuh. Formatur, Mbak. Daria, Pak Ali. 2, 3, 4. Mas David. David. Febi. Saya Pak David. Terus setelah Febi, Usuluddin. Ada Pak Mustaqim itu. Usuluddin. Masuk Mustaqim. Ada itu Pak Mustaqim. Tadi ada. Ada. Pak Mus. ini Zulfa bisa. Pak Mustaqim nggak ada, Pak Mustaqim. Zulfa. Zulfa ya. Bu Eni, ya. Hadir, Pak. Ya, hadir. Bu Eni. Halo, Bu Eni, nyambung. Halo, Pak. Hadir. Ya, Bu Eni Zulfa hadir. Berarti formatur dari Usuluddin. Baik, sudah terbentuk tim formatur. Tinggal kesepakatannya bahwa proses pemilihan kepengurusan ini dilaksanakan secara online apa offline? Ini perlu kesepakatan ini. Online. Online aja, Pak. Sekarang pandemi. Online ya. Ya, online. Online aja. Kalau pengen lebih sederhana ya online, karena kalau offline kita masih minta izin Satgas Covid dan lain sebagainya. Belum lagi kita disibukkan dengan aktivitas masing-masing. Dengan sekian pertimbangan kita sepakati online. Urusan Zoom-nya saya akan nyiapkan. Kapan saja waktu yang dikehendaki oleh tim formatur ini. Tinggal mungkin tim formatur ini
buat template saja, buat player untuk segera disosialisasikan kepada teman-teman BPMP bahwa akan diadakan konsolidasi sekaligus pemilihan ketua atau struktur kepengurusan level kampus IAIN Jember atau Universitas Jember. Jadi saja. Kemudian informatornya adalah satu Pak Ervan dari Tarbiyah, yang kedua Mbak Hadirin dari Fakultas Dakwah, yang ketiga Bapak Ali Syaifuddin Fakultas Syariah, Bapak Daud Rasidi alias David dari Fakultas Ekonomi dan Islam, Ekonomi dan Bisnis Islam. Kemudian yang kelima dari Fakultas Usuluddin Ibu Eni Zulfa. Saya kira itu hasil dari keputusan ini pada kesempatan ini. Maksud saya hanya saja begini, saya minta izin kepada semua, perlu data 4 orang yang jangan kak kok ini semut ini kan semut kemarin ini jadi punya semut tadi sebagai daripada IAIN Jember untuk proses eksekusi Jakarta. Maka kalau memang direstui dari perwakilan inilah kemudian saya izin saya masukkan juga. Atau gimana? Tuh, Mas Wandi. Ya, siap. Mohon maaf Mas, saya menyela ini. Kok Mas ikut-ikutan Pak Rozak? Saya menyela. Saya kok lebih sepakat offline ya. Karena beberapa kali itu mahasiswa di IAIN itu mengadakan acara. Kayak UKPK itu juga mengadakan acara. Itu pun hampir sekitar 200 itu. Dan saya nanya, karena saya yang ngisi pada saat itu, saya nanya ke teman-teman UKPK, gimana perizinannya? Perizinannya mudah, Cak. Ya tinggal ngomong saja baik-baik, ini untuk pengembangan mutu akademik, alasannya begitu. Tidak repot kok anunya itu, proses perizinannya. Apalagi kita terbatas hanya berapa orang, mungkin yang datang, ya kan sekitar 100 kita, ada kayak mahasiswa 71 kemarin itu hampir 200 itu dalam satu forum itu, malahan ada sekitar 1 minggu itu. Oke, berarti Pak Dasuki siap udah penanggung jawab kegiatan. Ya, bukan Pak Rozak, bukan menjadi penanggung jawab. Kalau cuma saya diutus dengan teman-teman bagaimana caranya untuk memfasilitasi ini walaupun tidak masuk di informatur, ya saya siap kalau cuma begitu itu. Kalau di forum begini nih terkait dengan sinyal, terkait macam-macam wes, saya aja ngok-tongokan begini nih, enggak ada enggak ada sinyal. Meleh sinyal. Ngomong tergugup-gugup ini Pak Rozak. Meleh sinyal. Lebih baik begitu. Sepakat. Baik. Offline aja. Kalau memang yang disampaikan Prof. Dasuki menjadi pertimbangan kuat, misalnya lebih khidmat, kemudian lebih bagaimana maksimal, kalau nanti beberapa pimpinan juga hadir, sekaligus clear bahwa kita memang perlu dan untuk kita juga menjadi kesepakatan bersama. Oke, setuju. Bagaimana tim formatur? Setuju. Setuju ya? Sepakat. Ya. Setuju kalau gitu. Dengan mematuhi protokol kesehatan yang sudah dilakukan. Lebih, kalau saya memandang, saya pribadi memandang bahwa ini lebih khidmat dan lebih lebih menghargai pada pimpinan, dan itu juga sebaliknya pada akhirnya, sehingga kita memang betul untuk diperjuangkan dan butuh kita berjuang gitu.
Itu salah satu dari langkah perjuangan kita. Baik, kalau memang itu disepakati, monggo untuk tim formatur kita siapkan waktunya dan kemudian tempatnya. Kalau juga pun dibutuhkan anggaran, nanti kita sepakati iuran berapa dan seterusnya. Kalau saya ikut saja, kalau itu. Baik, monggo, Mas Wayan. Oke, terima kasih Bapak Nur Afandi dan teman-teman sekalian. Jadi untuk selanjutnya, untuk pertemuan selanjutnya kapan? Kalau saran tadi, kalau bisa minggu depan ini, untuk segera melandingkan acara pertemuan yang sudah ditentukan oleh tim formatur yang dibuat barusan untuk perwakilan fakultas ya. Itu. Saya kira itu untuk pertemuan pada sore hari ini. Mudah-mudahan mendapatkan Maaf Pak Moderator. Ya, Sebentar, silakan. saya salah. Karena terakhir ya ini karena tim formatur. Mungkin untuk tim formatur segera merapat dan nanti prosesnya kita segerakan karena inginnya kita itu kan perwakilan 4 orang itu terbentuk dari pemilihan itu gitu. Nah, sementara di forum grup pusat sudah banyak yang telah mengisi plot-plot itu gitu. Yang Jember ini kebetulan salah satu yang belum gitu. Makanya kalau bisa kita segerakan pertemuan ini, nanti kita bentuk bersama-sama dan sepakati bersama-sama legalitasnya nanti sebagai perwakilan pada grup pusat. Itu sudah ditunggu oleh teman-teman yang di grup pusat. Saya rasa itu dari saya. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak David. Nah, nanokola. Apa Cak Zeni? Halo, Ki. Oke, saya kira bisa dicukupkan ya. Di Royan. Iya, Cak Das. No turbulensinya nanti bisa di-share biar tahu semua. Oh ya, siap. Ya. Atau waktunya disepakati sekarang? Silakan, enggak apa-apa. Terserah. Hari Rabu gitu. Tunggu kesiapannya itu formatur itu dulu. Ya, nanti biar tim formatur aja nanti kita yang menentukan. Yang menentukan, silakan. Oke, saya kira nanti tim formatur yang akan menentukan waktu dalam minggu-minggu ini. Saya kira pertemuan untuk hari ini kita cukupkan dulu. Mudah-mudahan maslahat dan berkah. Mari kita akhiri dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirobbilalamin. Terima kasih Pak Ketua, terima kasih Pak Warek 2 yang sampai hari ini masih mengikuti perbincangan kita, dan terima kasih teman-teman sekalian. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cuk kau tunjuk na bayi dah lah.